Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau lanjut ya jawab pertanyaan ya guys ya. Ini ada pertanyaan masuk ya dan sangat bagus banget nih pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan Mbak dari Bro Bang Gik. Bang Gik. Ini ya. Pertanyaannya begini. Grand Seiko sama Swiss High End. Pilih mana Om? Tanda tanya. Beda Grand Seiko sama King Seiko bedanya apa Om? Oke. Langsung ya gue jawab pertanyaannya ya. Bagai gini ya. Jadi Grand Seiko sama Swiss High End pilih yang mana? Swiss High End nih, lu ngomongin Swiss High End nih merek yang mana nih Swiss High End nih? Karena lu nggak spesifik ya. Jadi gue asumsi gini. Gue asumsi kelas jam Swiss tapi yang kelasnya di kategori ini yang sama lah sama Grand Seiko lah ya. Jadi gue akan kasih tau gini. Grand Seiko itu sebenarnya di kalau kita mau masukin sebagai kategori ya, kalau di Swiss itu dia tuh disandinginnya tuh sama Rolex, Omega tuh disandinginnya tuh kayak gitu gitu. Tapi sebenarnya sih gue kan punya Grand Seiko ya, jadi gue juga ya boleh ngomong berdasarkan pengalaman juga gitu. Dan sebenarnya sih kalau secara finishing ya, Grand Seiko sih sebenarnya di atas Rolex, di atas Omega sebenarnya sih. Tapi kalau di Swiss Grand Seiko tuh dijejarinnya sama Rolex sama Omega. Karena kenapa? Karena secara pricing, secara harga itu mereka mainnya di segmennya sana tuh gitu. Jadinya mereka dikategoriin kelasnya masih mirip-mirip gitu. Kelasnya sama, tapi sebenarnya kalau kita bandingin finishing sama craftsmanship-nya gitu ya. Sebenarnya Grand Seiko tuh di atas Rolex, di atas Omega gitu loh. Nah, jadi gua akan jawab nih ya. Grand Seiko sama Swiss High End. Swiss High End ini gue asumsi yang kelasnya kategori sama ya. Misalnya Rolex, Omega, Breitling, Panerai gitu ya. Gue pilih yang mana? Gue asumsi begitulah ya. Kalau misalnya gue disuruh harus pilih ya bro ya. Ini pertanyaan sih, sebenarnya pertanyaannya lumayan susah ya. Jujuran ngomong ya. Karena sebenarnya gini kak, gue udah punya Grand Seiko, gue juga udah pernah main ya Rolex, Panerai, Breitling, Omega, gue udah main tuh, udah main semua ya. Kalau bisa gue harus pilih, sebenarnya sih kalau secara craftsmanship finishing ya, Grand Seiko tuh di atasnya Swiss gitu ya. Kalau yang kelasnya masih sama ya. Sebenarnya gue kalau boleh taruh ya, kalau gue sih secara pribadi, menurut gue tuh Grand Seiko tuh udah boleh lawan Jaeger Ultra gitu loh. Bahkan Jaeger Ultra kalau yang basicnya ya, yang basic gitu ya, itu lawan Grand Seiko aja gue bilang Grand Seiko lebih bagus. Kalau menurut gue gitu. Karena gue dulu pernah punya Master Control gitu. Kalau gue main sama Grand Seiko, gue pegang Grand Seiko kemana-mana gitu loh. Tapi ya kalau kontra kalau kita udah main yang tingkat atas lagi ya Grand Seiko kalah lah gitu loh. Jadi gue sebenarnya sih gue lebih, kalau gue boleh taruh Grand Seiko sebenarnya kayak kalau gue ya udah mungkin gue taruh di Eagle Ultra tuh levelnya gitu. Tapi dia komplikasi apa segala kalah kalau sama Eagle Ultra gitu. Jadi gak apa-apa. Jadi sebenarnya gak salah juga kalau Grand Seiko ditaruh di Rolex Omega Breitling gitu loh. Walaupun secara finishing sebenarnya mereka udah mulai lawannya Jaeger Ultra gitu ya. Tapi kalau bisa dibandingin antara Grand Seiko sama kayak Rolex, Breitling, Panerai segala gitu ya. Kalau gue disuruh harus pilih ya, mending pilih mana? Kalau misalnya gue harus pilih, sebenarnya gue suka dua-duanya sih ya. Karena sebenarnya bro gini, Grand Seiko ada kelebihannya yaitu finishingnya lebih bagus ya, craftsmanshipnya gitu ya. Dengan harga yang sama, gue udah dulu juga udah pernah ngomong, dengan harga yang sama, lu beli Grand Seiko sama Rolex ya, sebenarnya lu dapat lebih banyak value kalau lu pegang beli Grand Seiko gitu, dari finishingnya, craftsmanshipnya, apa segala ya. Lu kalau udah lihat Grand Seiko ya, gue lihat Rolex ya. Rolex tuh jadi kayak dull, kayak jadi kayak nggak tahu kayak biasa gitu loh, ngerti gak? Gitu loh. Nah, tapi kalau gua harus tapi Grand Seiko sendiri gitu ada masalah juga gitu. Ada nggak sempurna. Nggak sempurnanya gimana? Kalau gue lihat ya misalnya proporsinya misalnya gini, kalau misalnya gue mau beli diver misalnya. Grand Seiko punya gak diver? Punya. Tapi proporsinya jelek kalau menurut gua. Diver mereka gede-gede gembung-gembung gitu loh. 43 mm ke atas gitu.
gue bingung gitu loh. Terus udah gitu mereka juga divernya juga mahal gitu, nggak ada diver murah mereka. Jadi kalau kita mau beli diver ya, kalau gue mau beli diver misalnya gitu, banyak banget alternatif kalau gue main di Swiss. Misalnya di Rolex, Tudor, Omega itu, Breitling itu semua mereka punya diver yang bagus-bagus dan juga harganya lebih kompetitif gitu loh. Jadi kalau udah main diver begitu, waduh, Grand Seiko menurut gue kalah kemana-mana kalau dibanding Swiss gitu ya. Terus udah gitu, terus udah gitu proporsinya gitu. Terus udah gitu juga dari segi kayak diversity ya, kayak apa, keanekaragamannya gitu ya. Menurut gue juga Swiss masih lebih menang gitu ya. Kayak misal kalau mau ngomong chronograph gitu. Chronograph kan lebih banyak tuh kalau di Swiss gitu kan. Kalau Grand Seiko ada gak chronograph? Ada, tapi juga mahal banget. Begitu juga gede gitu. Proporsinya masih gede-gede, masih kurang bagus. Terus udah gitu banyak juga orang yang komplain sama bracelet. Bracelet Grand Seiko katanya nggak sebagus kayak Rolex gitu loh. Iya, walaupun gua nggak tahu karena kenapa? Karena gue juga bukan orang yang suka bracelet. Kalau gue beli jam Swiss, braceletnya gue copot, jadi gue juga nggak bisa ngomong soal itu gitu. Tapi sih gue percaya gitu, mestinya Grand Seiko braceletnya mungkin nggak sebagus itu gitu ya. Jadi gini bro, jadi sebenarnya ya masing-masing ada plus minusnya, jujur ngomong gitu ya. Grand Seiko bagusnya di craftsmanship-nya gitu ya, tapi kalau keanekaragaman produknya itu Swiss masih menang ya kalau menurut gua gitu. Terus kayak beberapa kategori chronograph, diver gitu ya, Swiss masih menang gitu loh. Jadinya makanya kalau gua disuruh pilih ya, Grand Seiko atau Swiss high end, kalau gua harus pilih satu, mungkin untuk sekarang gue pilih mungkin masih Swiss. Karena di koleksi gue sendiri yang paling gue senang adalah Breitling Pistachio. Gue punya Breitling Premier Pistachio. Nah itu jam favorit gue tuh. Kalau misal gue harus buang semua jam ya, gue cuma boleh keep satu aja. Nah gue bakal keep yang itu tuh, yang Breitling Pistachio. Dan itu chronograph gitu. Nah jadi gara-gara begitu aja, makanya gue pilih Swiss gitu loh. Tapi sekali lagi, bukannya gue nggak suka Grand Seiko, gue suka banget Grand Seiko gitu. Gue sendiri ada rencana ke depan ya. Ke depan gue pengen beli Grand Seiko yang gue sekarang punya Grand Seiko, tapi Grand Seiko gue tuh masih yang level entry level gitu. Tapi nanti ke depannya gue rencana baru rencana, nggak sekarang. Tapi gue rencana nanti ke depan gue mau upgrade. Gue mau upgrade ke Grand Seiko yang tingkatnya lebih tinggi gitu loh, karena yang sekarang gue punya tuh tingkat entry levelnya, tapi gue mau coba apa yang lebih tinggi punya gitu. Jadi kalau gue harus pilih satu, gue bakal pilih high end ya, Swiss brand gitu, kayak Breitling, Omega, Panerai, Rolex gitu, karena lebih seru aja gitu, banyak lebih keanekaragaman produknya lebih banyak gitu loh. Kalau misal cuman boleh kalau gue cuma boleh main Grand Seiko doang, waduh gue susah juga gitu. Jadi karena ya kayak seperti tadi gue bilang, kayak diver, chronograph apa gitu, itu nggak ada yang menarik gue. Grand Seiko yang gue suka tuh cuman yang pokoknya three handernya aja gitu loh, dan itu mereka jago banget tuh, dialnya biasanya bagus-bagus gitu loh. Tapi itu ya udah itu aja gitu. Tapi divernya, chronograph apa gitu, gitu gue masih lebih suka Swiss kemana-mana gitu. Jadi kalau harus boleh pilih satu, gue bakal pilih Swiss gitu ya. Walaupun sebenarnya menurut gue sih antara Grand Seiko sama Swiss itu sebenarnya mereka saling melengkapi gitu. Kalau misalnya lu di hobi ini ya, menurut gue lu jangan limit gitu. Oh cuma boleh satu gitu, jangan gitu loh. Lu kalau bisa coba bro, lu coba main jam Swiss, lu boleh coba main Jepang Grand Seiko gitu ya. Jadi lu bisa lihat bagusnya di mana gitu. Gue udah main Grand Seiko, gue bisa lihat loh bagusnya begini gitu. Nah gue juga bisa lihat nih Swiss bagusnya gini. Jadi ada yang plus minusnya gitu. Nggak, jangan di limit cuma boleh satu gitu. Tapi kalau boleh satu doang ya, sekarang gue masih pilih Swiss ya gitu. Nah terus udah gitu, sekarang gue jawab ya pertanyaan selanjutnya, yaitu beda Grand Seiko sama King Seiko apa? bedanya King Seiko itu dulu sejarahnya ya, itu adalah dia tuh diciptakan, dia fokusnya sama presisi kalau King Seiko gitu. Jadi zaman dulu kan Seiko jamnya itu nggak terlalu akurat gitu kan ya. Nah King Seiko tuh adalah jam yang tekenin sama akurasi
gitu. Jadi akurat King Seiko gitu ya. Presisi. Dia tuh jamnya tuh klasik dan tekenin presisi gitu loh. Jadi itu King Seiko. Nah, tapi kalau Grand Seiko uh, dia tuh apa ya ngomongnya ya? Dia presisi juga, tekenin presisi, tapi Grand Seiko ini tuh konsepnya adalah tuh Jepang mau bikin satu jam yang bagus banget ya, yang craftsmanship-nya bagus, finishing-nya bagus, apa desainnya bagus ya. Terus boleh saing sama untuk bersaing sama jam Swiss gitu. Jadi Grand Seiko itu di atas King Seiko sebenarnya gitu loh. Jadi sekali lagi ya, King Seiko itu Seiko tapi dia dari sejarahnya ya, itu King Seiko tuh dia tuh lebih menekankan presisi dan klasik gitu. Nah, tapi kalau Grand Seiko itu desainnya lebih kontemporer. Udah gitu Grand Seiko juga secara craftsmanship finishing lebih atas daripada King Seiko dan diciptakan untuk bersaing sama jam Swiss gitu loh. Jadi King Seiko itu di bawahnya Grand Seiko gitu. Makanya kalau kita lihat harganya juga Grand Seiko di atas gitu. Grand Seiko yang entry levelnya aja harganya lebih mahal daripada King Seiko gitu. Walaupun King Seiko juga ada yang mahal, ada yang murah ya. Tapi tetap entry level Grand Seiko aja harganya lebih mahal daripada King Seiko gitu loh. Kita bisa lihat gitu. Jadi ya itu bedanya gitu. Terus udah gitu Grand Seiko tuh secara finishing juga lebih bagus gitu ya. Secara presisi juga ya, movementnya apa gitu ya. Walaupun King Seiko juga mereka fokus ke presisi, tapi Grand Seiko presisinya juga mereka mau lebih sempurna lagi gitu. Intinya mereka benar-benar mau bikin jam yang bagus banget Grand Seiko supaya untuk bisa saingan sama Swiss gitu. Konsepnya tuh kayak gitu loh. Gitu. Nah, makanya kan di Grand Seiko sendiri kita bisa lihat kan ada spring drive. Wah, spring drive tuh nggak main-main tuh, spring drive technology. Ya nggak ada di Swiss, nggak ada. Makanya itu yang gue bilang gitu loh. Jangan limit diri lu cuma boleh satu gitu loh. Karena kalau lu mau limit diri lu satu, nanti lu yang rugi gitu loh. Karena kalau lu buka diri gitu ya, wah lu bisa lihat Jepang tuh ada sesuatu yang Eropa nggak punya gitu loh. Misalnya ini kayak spring drive gitu, movement. Itu cuma ada di Grand Seiko, Bro Bang Gek. Jadi spring drive technology apa? Itu mechanical movement, tapi presisinya kayak quartz. Itu cuman yang generasi sekarang ya. Itu akurasinya gila-gilaan nggak karu-karuan loh. Itu cuman kayak satu hari ya dia kayak plus minusnya cuma kayak sepertiga second, 0,3 second. Itu nggak main-main itu nggak bisa dilawan itu sama Swiss, jam Swiss tuh nggak bisa itu. Lu mau cari Rolex yang paling presisi, Omega yang paling presisi pun nggak bisa sepresisi, nggak bisa seakurat Spring Drive. Spring Drive tuh udah lebih udah paling gila gitu loh. Terus udah gitu movementnya juga smooth banget gitu, kayak gitu, kayak halus banget gitu loh. Jadi teknologinya teknologi khususnya Grand Seiko gitu loh. Jadi iya bagus gitu. Jadi makanya King Seiko mau akurat bagaimana juga nggak bisa lawan Grand Seiko gitu. Karena Grand Seiko bisa ada spring drive gitu. Makanya jadi intinya secara kasar ya pokoknya King Seiko itu di bawah Grand Seiko. Grand Seiko di atasnya gitu. Jadi ada Seiko, King Seiko, ada lagi di atasnya lagi yang lebih bagus lagi yaitu Grand Seiko. Begitu gitu ya. Jadi ya itu perbedaannya King Seiko sama Grand Seiko ya. Gua harap jelas. Terus udah gitu juga Grand Seiko juga secara dial makanya kita bisa lihat kan. Karena dia tuh juga craftsmanship-nya lebih kencang ya dibanding King Seiko. King Seiko tuh lebih klasik gitu. Tapi Grand Seiko dia lebih kontemporer. Dia ambil kayak tema-tema alam gitu. Makanya dialnya banyak variasi, banyak color yang bagus-bagus. Ya ada dialnya yang sakura, yang gua punya, seperti gua juga ada gua punya Grand Seiko Bioka. Itu berdasarkan kayak daun yang lagi di musim panas yang gelap banget gitu. Jadi banyak dialnya yang aneh-aneh gitu loh, bagus-bagus gitu loh. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara King Seiko dan Grand Seiko ya. Semoga jelas ya, Bro Bang Gek ya. Oke, begini aja ya, guys. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan seperti Bro Bang Gek,
Langsung aja ya guys, komen di bawah, dan kalau bisa kalian suka horologi, guys, subscribe channel ini ya. Subscribe, klik like ya, kasih tahu pikiran kalian, komen guys, komen. Gue suka baca komen, jangan gue ngomong-ngomong doang ya. Lu kalian juga komen ya guys ya. Gue suka bacain komen kalian ya, dan bantu subscribe dan nantikan gue jawab di video berikutnya. Terima kasih guys sudah nonton. Bye bye.